Al-Habib Ahmad bin Zainal Al-Habsyi bil khusus Al-Ustaz Muhammad bin Hasan Abad wa ibni Al-Habib Ali bin Muhammad Marubul Kurusukum ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam bi sirrin Nabi wa alin Nabi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wasallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya hadratul mukarramin wal muhtaramin jami'ul asatid wa jami'ul habaib wa jami'ul ummatillah wa jami'ul ummati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil ahibbah wal amanah. Sedikit membacakan daripada kitab Risalah Jami'ah. Nah, jadi belum di sini bukan karena kehendak sendirilah, karena menggantikan daripada Al-Ustaz Ali Rabsinjani. Karena kita sama pelajar, ulun pelajar, jadi mohon dimaklumi kalau ada kesalahan lah, kalau ada apa gitu nah kekurangan, karena kita nih sama-sama gitu nah sama-sama saling menuntut ilmu ya kalau lah. Jadi wajar aja kita nah ada kesalahan, karena kullu bni adama khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Karena setiap umat atau anak-anak cucu Adam tuh pasti salah gitu nah. Ada kesalahan sekecil gitu nah. Sekecil apapun, mau sebesar apapun pasti ada salah. Salah tuh pasti ada kita nih. Ya kalau kadang misalnya imbah makan gitu nah, plastik terbuang sembarangan. Itu tuh termasuk dosa gitu nah. Apalagi terutama kita di pinggir-pinggir masjid nih nah. Pian, kita semua habis berokok nah. Putingnya timbai sembarangan, ini kan wilayah masjid, harus dijaga rumah Allah. Nah gitu nah, ibaratnya tuh kada luput kita nih ibaratnya tuh nah daripada kesalahan. Nah, wa khairul khata'in at-tawwabun. Dan baik orangnya yang bersalah itu adalah orang yang bertaubat. Nah, jadi gitu misalnya kita tuh ada kesalahan semama kita lawan orang, apalagi lawan orang bisa rancak nah kita nih misalnya. Kada mungkin gitu yang namanya kita nih suci dari segala dosa tuh kada mungkin. Pasti ada salah. Makanya kita tuh rancaki lawan orang tuh bersalaman. Bersalaman tuh apa? Itu tuh tangan kita nih ujungnya nah. Nah, misalnya bersampuk tuh dosa-dosa kita tuh guguran pian. Nah, daripada kita tuh nah menjalin tali silaturahmi lawan orang, saling meminta maaf tuh fadilahnya banyak. Daripada dosa-dosa kita tuh guguran. Nah, luarnya tuh nah. Wa khairul khata'in tawabun. Dan sebaik-baiknya orang itu adalah orang bertaubat. Kita mulailah. Bismillahirrahmanirrahim. Pembukaannya tadi. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Kita baca yang daripada taat. Wa min ta'atil qalbi jadilah. Ini kitab Risalah Jami'ah nah. Halus di kitabnya. Tapi pian misalnya kawam amalkan semua yang ada di sini. Nah, jadi wali pian. Ini dikarang oleh Al-Habib Ahmad bin Zain bin Alawi Al-Habsyi yang mendirikan pondok ulun di Anus di Hadramaut itu pian. Orangnya sugih masya Allah, berilmu, berapa puluh kitab yang dikarang sidin gitu nah. Imbah tuh masjid tuh pian kalau kada salah itulah 19 masjid pang masya Allah tabarakallah. Ini salah satu daripada karangan sidin. Kitabnya ya apa? Simpel gitu nah, halus ya, tapi mau kau amalkan seberatan ini. Nah, pian jadi orang top insyaallah, jadi orang wali. Amin. Mudahan kita lah dijadikan wali, karena kada tahu kita kapan. Kalau pindah aja pian, kada tahu kita. Mudahan kita jadi wali bertaan gitu nah. Amin. Karena misalnya kita tuh perkumpul ada 40 tahun sampai juga 40 tuh pasti ada satu walinya gitu nah. Wa min ta'atil qalbi, daripada ketaatan hati lah, hati gitu nah. Al imanu billah, kita ini taat kepada hati, yaitu yang pertama adalah iman kepada Allah.
Wajib kita percaya beriman kepada Allah. Itu kewajiban kita gitu. Nah, kita sebagai orang muslim percaya bahwa Allah tuh benar-benar ada, al-wujud. Al-wujud ya. Itu ada gitu. Nah, kita memang kadang-kadang melihat gitu, nah Allah tuh di mana lah. Karena sampai pikiran kita ini mikirkan di mana Allah nih. Ibaratnya lagi apa gitu. Nah, itu kalau usah dipikirkan biar gila memikirkan gitu. Jadi ibaratkan itu anggap gitu nah. Allah ini ada gitu nah, menguasai seluruh dunia. Apa yang kita kerjakan Allah tahu di belakang maupun di depan gitu nah. Walaupun kadang-kadang pun orang di siga kita di kamar sorongan atau di tempat yang sepi, itu Allah pasti melihat. Sedang Allah aja melihat semut yang berada di batu hitam tuh Allah melihat kan. Yang kada kelihatan dari mata kita tuh Allah melihat. Lah. Wal yakin. Yakin kita tuh meyakini bahwa Allah tuh memang benar ada, kita nak meyakini segala apa yang Allah perintahkan. Yang kita tuh ragu gitu nah, ragu. Ini bujur juga kah nih ibaratnya tuh yang kayak ini gitu nah. Nah, jangan yakin dengan apa yang kita miliki gitu nah. Kayak madhab kita tergantung gitu nah. Kita yang penting muslim mengumpati apa yang diperintahkan Rasulullah, apa yang diperintahkan Allah tuh semua kerjakan yang menurut Quran dan hadis gitu nah. Yakin ibaratnya tuh wal ikhlas. Dan ikhlas dengan lapang dada kita tuh mengerjakan. Kita sembahyang kadang ikhlas. Geragas laju-laju biar anak ngurus dunia sama mak. Kita ibarat tuh dunia tuh lebih dipentingkan ketimbang akhirat tuh salah. Kita di dunia ini kada kelawasan lah. Kada ada kelawasannya di dunia ini setumat aja bian. Kada lawas kita nih di dunia nih. Paling orang-orang ini paling 60. Ibarat tuh babuli kita nah pulang. Biar tuh kadang kayak bahari banyak bang orang banyak umur. Oh ini kan makanan bepengawet sudahlah. Hintalu segala tuh kayak oh ini ada pian nang orang di Cina yang mulai hintalu dari plastik tuh kayak apa mikirkan tuh kada habis-habis mikirkan kayak apa caranya tuh nah. Biar tuh kan hintalu tuh misalnya digoreng lo bentuknya kayak ini nah. Kayak putih ada kuningnya. Itu orang Cina kau mau ulah dari plastik tuh nah. Kada paham jalan. Nampak tak sini. Dan selanjutnya wattawadhu, rendah diri gitu nah. Nah, rendah hati pian. Berarti kada bisa gitu nah, hendak menyombongkan diri gitu nah. Artinya sampai tak aku gitu nah. Ini aku nah. Ini nah aku misalnya bapander lawan orang kita bicara sama orang itu kan. Nah, kamu tahu lah jar. Aku jar. Nah, sawat aku tuh nangarnya ujub lawan daripada tawadhu. Amun tawadhu ini kan rendah diri, lawan daripada tawadhu itu adalah ujub. Ini sawat aku gitu namanya buat aku nih nah aku jar. Aku ibaratnya tuh baisi ini jar. Aku bisi mobil nah. Itu tuh sombong. Ini dinamai sombong gitu nah. Nah jam tangan sama Rolex nah jar. Jam tangan ini sombong nih Allah paling kada ketujuh. Wala tamshi fil ardi maraha, dan janganlah engkau berjalan di muka bumi dengan dada yang tegak nah. Tegak artinya apa? Sombong gitu nah. Apa yang kita miliki semua di dunia ini titipan pian. Gak ada di dunia ini yang semuanya tuh asli memang milik kita tuh gak ada. Walaupun orang yang memiliki mobil 10, bahkan ada orang yang memiliki berpuluh-puluh mobil, bahkan harganya satu bisa menyampai miliaran. Tapi apa? Pas orangnya meninggal gak dibawa kan mobil-mobilnya, harta-hartanya gak dibawa semuanya. Karena kenapa? Kita sebagai hamba gak perlu gitu ibaratkan tuh menyombongkan diri. Ibaratkan tuh kalau seandainya alangkah lebih bagusnya begini ibaratkan tuh kita harta ada, tapi alangkah bagusnya kita sumbangkan kepada orang-orang yang di bawah kita. Harta tuh lah pian kada selamanya lawan kita. Amun Allah hendak mencabut harta kita tuh setumat ya jadi miskin sedetik kawa. Nah, apa yang hendak disombongkan daripada di dunia nih? Kita lah sugi banyak baju bagus nang bermerek-merek, gamis bagus, baju kaos bagus, sepatu bagus kan. Tapi apa? Tetap pas kita masuk kuburan tuh pakai baju putih nah, kain kapan. Nah, kada kapian merasa kita nah misalnya kita tuh ibarat tuh hendak menyombongkan gitu nah, kada ada yang hendak disombongkan di dunia ini. Kada perlu gitu nah. Karena Allah yang maha kaya gitu nah. Kita ini diberikan titipan sama nah. Titipan. Ini kutitipkan dengan ikam ya Allah. Kayak apa cara ikam menjalankan harta-harta ini nah?
kemana ikam bawa harta-harta ini tuh kena dihisap kena di akhirat kena itu dihisap gitu. Nah ada zaman dulu cerita nih, sedikit ceritalah. Jadi pada zaman dulu tuh ada seorang raja berwasiat. Jadi ujar Sidin, nah barang siapa yang kau mengawani aku, orang ini orang sugih, orang raja, kau mengawani aku selama 40 hari di dalam kubur, Sidin, setengah daripada hartaku kubariakan loh ninya. Jadi ini seorang raja kaya. Nah jadi suatu ketika ada seorang pemotong kayu datang. Orang ini miskin, nih ibaratkan tuh anak misi rumah kadada apa baju compang-camping gitu. Nah jadinya datang yang waktu diumumkan tuh orang kada waninya pian. Ada waninya, apa mah ini orang ini sudah meninggal gini jar. Berat tuh lalu datang tadi tuh yang pak tukang kapak tuh, tukang kayu. Jadinya tuh kada bisa apa-apa, miskin ibaratnya tuh. Ketika raja tuh meninggal, nah di situ orang nang anak baju potong kayu tadi mengajukan diri. Nah ehonya nyaring bener. Jadi pas datang orang nang pemotong kayu tadi, nah, aku menyerahkan diri. Nah aku akan mengawani masuk dalam liang lahat, dalam kubur. Aku naik ujar. Asal tadi perjanjian lo jar, setengah daripada harta orang nang raja tadi gesan ulun jar. Jar anak-anaknya tadi kan raja berwasiat gitu nah. Iya jar masuk kayaknya. Nah di situ disediakan fasilitas pian, wadah gesan bahinak, ibaratnya gesan makan ada aja, tapi harus dikawani selama 40 hari. Iya masuk orang tuh dalam kubur, makanan ada aja di situ dijulungi lawan nang dari luar gitu nah, diandaki kena segala pernapasan oksigen. Nah pas suatu ketika dua malaikat datang kepada orang tersebut, orang raja tersebut. Lalu ditakuni nih, nah lo kamu di sini jar, kamu siapa jar malaikat. Aku jar mengawani orang di sini jar karena aku ini kada bisa harta jar, kada bisa napa-napa jar. Tapi aku bisa satu kapak jar. Kapak nih yang gesan aku makan hari-hari jar. Bisi rumah gin kada pian baju nang intu-intu ja. Sebuting kapak nih ditakuni lawan oleh malaikat mungkar dan nangkir tadi. Gesan apa kapak tuh jar? Nih gesan memotong kayu jar. Memotong kayu, imba tuh karena kayunya dijual. Dari jawab itu karena bulik malaikat nih sudah. Imba tuh hari kedua ditakuni pulang. Yang kapak tadi ja ditakuni. Nih kapak nih gesan apa ikam jar? Gesan memotong kayu jar, memotong kayu gesan makan jar kayak itu aja sampai 40 hari pian. Kayak itu jar tatakunannya. Han. Apalagi kita ibaratnya tuh nambisi HP nah. HP, duit, sepeda motor kayak apa dipertanggungjawabkan di akhirat kan nah. Han, harus bisa kita nih ibaratnya tuh nah harta segala apa tuh segala macam tuh lah. Soalnya kan kita di dunia ini kada lawas. Suatu saat kita pasti akan mati, maka kematian ini kada berbau pian. Kapan pun bisa datang. Hanya nih pemain raket meninggal rata main raket gitu nah, main raket meninggal. Allah. Han sekehendak Allah jaibarnya tuh mencabut nyawa manusia nih. Menjar Allah ini sudah takdirnya meninggal pian. Kada ada yang kau menghalangi. Jadilah kita nih sebagai hamba gitu nah kadosa kita nah ibaratnya tuh anak berpoya-poya di dunia ini bagus, alangkah bagusnya kita tuh bersedekah setiap harinya. Nah ibarat tuh kan harta kita nih titipan jar Allah kena titipanku tuh ikam jalankan gesan apa jar. Amun kita menjawab gesan sedekah, nah amal ibadah bagus pian. Tapi mun harta kita digunakan gesan berpoya-poya, nukar ini nukar itu kan kayak apa kita menjawabnya karena di akhirat kada bingung kena. Lanjutlah ke pembahasan. Wan nasihatu lil muslimin, dan nasihat kepada teman-teman muslim kita nih nah, sesama muslim. Saling menasihati sesama muslim. Kayak kita nih nah ulun menasihati semua memadahi, tapi misalnya ulun ada salah, jawabian jangan segan untuk menegur ulun lah. Nah, karena semua manusia tuh pasti salah gitu nah. Kenalan juga misalnya kita tuh dinasihati orang tuh jangan sarik.
Kadang misalnya ditagur, mama ada seseorang yang berbuat salah sama apakah kita nama agaklah kesalahan gitu nah. Jar ikam jar kan apakah itu maka kada boleh di dalam agama kayak ini jar. Hau. Sarah ku jar. Nah, salah besar itu kada boleh itu merasa bahwa diri ini lebih baik daripada orang yang menyambat gitu nah. Orang yang menasihati kita nih merasa bahwa dirinya tuh lebih baik sama mama. Kamu ada orang di hadapan ulun sama mas ini. Anulah ikam belajar. Ini jar. Ikam tadi berbuat salah jar. Hau kada jar. Nah, dangari japian orang menasihati kita nah baik, orang tuh berniat baik lawan kita. Kenapa kita tuh malah berbuat jahat kita nah? Ya kalau jangan merasa bahwa diri kita ini lebih baik kita nah. Semua kita ini di mata Allah tuh sama. Hendak nang kayak apa, pian hendak yang kastanya tinggi atau hendak yang rendah, kaya maupun miskin semua tuh sama di mata Allah. Tapi yang dipandang Allah tuh apa? Adalah amal baik kita nah. Hati dan amal baik kita. Percuma orang kaya-kaya kibarnya tuh nah tapi gawian maksiat. Hah? Hakun orang nang miskin tapi beribadah terus. Pikiran kada ada, plong. Orang kaya rancak tuh biasanya pikiran. Ada dulu kisahnya orang nang kesugihan. Akhirnya bunuh diri pian. Dari atas tuh na pesawat betajun. Han. Kayak apa? Jadi kepikiran gitu nah. Lebih baik tuh kita ibaratnya tuh diberi Allah harta banyak. Di apa? Ibaratnya kita tuh hendak sederhana gitu nah. Hidup ini sederhana aja. Sisanya tuh disumbangkan. Nah, titipan loh. Biasanya orang yang kada mampu. Jadi kita tuh misalnya lah kembali ke pembahasan awal nasihat tadi. Kalau kita dinasihati orang tuh terima pian, terima kasih lah sudah menasihati ulang. Artinya kenapa? Artinya kita memang dalam keadaan salah. Kita dalam keadaan luput kita nah. Kan wajar manusia tuh salah luput kita. Namun ditagur orang berarti orang tuh baik lawan kita. Hendak kita tuh di jalan yang benar kita nah. Han. Lanjut ke pembahasan lah wa husnudzon. Husnudzon lah. Kita tuh bersangka baik lawan orang. Kita semama ada orang berbuat ini, kita kan awal langsung memponis bahwa orang ini salah gitu nah. Mungkin jadinya tuh ada sesuatu yang harus diininya gitu nah. Anggapannya tuh kayak misalnya orang meluruk banyu gitu nah, meluruk banyu. Kita berpikiran ini tuh meluruk racun gak ya? Misalnya mau meluruk banyu ke sumur orang, karena tahunya orang tuh misalnya langsung mama hendak menambahi banyu orang. Cuman orang ini seuzon kita nah. Kadang seuzon ini datang daripada orang yang kita benci gitu nah. Orang tuh kada ketujuh lawan kita. Ini seseorang kada ketujuh loh. Jadi itu pasti berpikiran ya perbuatan yang kita lakukan tuh benar gin dianggapnya salah gitu nah. Kenapa? Karena orang tuh sudah benci lawan kita nah. Itu pengalinya kita nih bermusuhan gitu nah. Kalau kita tuh hindari yang namanya musuh lah. Baik-baik aja sesama muslim gitu nah. Saling bertoleransi lah kibarnya tuh. Jadi kita tuh husnudzon terus jalan orang. Tapi kan kalau jual husnudzon terus ada orang di rumah menggayat lawang kita. Husnudzon mungkin ini mano jar membaiki lawang kita. Kada kawa ibaratnya waspada juga kita. Nah, jangan juga. Nang ibaratnya tuh husnudzon. Ada orang mencongkel rumah kita pakai wasi sama mana mencongkel. Mungkinnya nang baiki jar. Karawa ibaratnya nah. Husnudzon ada tempat-tempatnya lah. Wa ta'zimu sya'airillah dan memuliakan syariat-syariat Allah. Kita muliakan kita nah apa yang disyariatkan oleh Allah. Ini perintah Allah kita muliakan sama salat tuh diramaikan kita nah masjid-masjid diisi, langgar-langgar diisi. Berarti maulid, acara tahlilan tuh dimuliakan kita nah. Jangan ibaratnya kita salat meremehkan sama betahlil diremehkan. Itu kaler kok ke situ jar. Orangnya tuh kayak ini jangan hadiri aja gitu nah. Walaupun sekedar hadir kayak itu aja. Berarti tetap di hati kita tuh memuliakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Itu. Wa syukru ala ni'amillah dan bersyukur atas apa yang Allah berikan kepada kita. Nah, ini kita nih kadang luput kan. Kita tuh syukur atas apa yang diberikan oleh Allah. Kadang kita tuh kada bersyukur gitu nah, sudah diberi hati minta jantung gitu nah. Syukur gitu nah. Kunci orang kaya tuh lah adalah orang yang bersyukur. Orang tuh hidupnya sederhana tapi nyakawa mensyukuri apa yang diberikan Allah. Jadi orang paling kaya sedunia. Orang kaya
yang kada mensyukuri apa yang diberikan Allah, jadi orang miskinnya. Kenapa? Kada disyukurinya nikmat yang diberikan oleh Allah tuh. Han. Jadi misalnya kita tuh bersyukur dengan apa yang Allah berikan, kita tuh jadi orang paling kaya. Karena kenapa? Syukur, ada tertanam rasa syukur di hatinya. Tapi misalnya orang tuh kada bersyukur gitu, nah, aduh, motorku Astrea aja, apabila aku bisa Ninja aja, nah, kada bersyukur ngarannya. Itu tuh merasa kurang, terus hati ini gelisah gundah gitu, nah. Kapan hendak bersyukur gitu, nah? Kan diperintahkan oleh Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Bersyukurlah engkau, ibarat lain syakartum, apabila engkau bersyukur, la azidannakum, maka aku akan menambahkannya. Nah, jar Allah, kita bersyukur, sudah kita tuh syukur, senang hati, ditambahkan Allah lagi gitu, nah. Ditambahin, nah, sama hari ini dapat duit sama mak 100 ribuannya pian begawi. Bersyukurnya Allah tambahkan kena. Allah tambahkan besok-besoknya, nah, asalnya bersyukur. Tapi sebaliknya, amunnya kita kada bersyukur, kita gelisah gitu, nah, apa yang diberikan Allah, inna adzabi lasyadid, sungguh siksa Allah itu sangatlah perih gitu. Ini ancaman pian, ada ancamannya juga. Jadi kita kalau ada bersyukur, sungguh ibarat tuh muka ada bersyukur dengan apa yang Allah berikan, ibarat tuh sudah diberi jantung minta hati, diberi hati minta jantung, serba salah terus gitu. Nah, kada mau bersyukur, itu pang jadinya tadi. Kada mau bersyukur hendak bisi Astrea, hendak Ninja. Yang bisi Ninja hendak mobil memang, yang bisi mobil hendak pesawat. Kada ada habis-habisnya pang. Di dunia ini fana ibaratnya, nah. Kada selamanya kita nih di dunia pian. Nganya syukuri yang ada gitu, nah. Bersyukur kita kalau hadir majelis. Nah, Allah merahmati orang-orang yang hadir di majelis nih, sedikit menyimpangnya. Jadi misalnya pokoknya itulah bersyukur ibaratnya tuh, nah. Ibaratnya tuh sudah kita nih diberikan nikmat, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Maka sungguh jikalau engkau menghitung daripada nikmat-nikmatnya Allah, itu kada sanggup kita menghitung. Kita bangun guring masih kawa bihinakin syukur. Orang bangun guring kan kau bihinak ya, Pak? Han. Karena kau bangun lagi. Nah, syukur itu, nah. Kita bangun guring masih kau melihat. Nah, syukur. Bayangkan pian misalnya bangun guring kan kau melihat, nah kau buka mata ya, Pak. Han. Kadang kekelabakan gitu, nah langsung ke dokter. Han. Bersyukur. Kita tuh kadang luput kita nalah. Luput kita di ibarat tuh ibarat tuh kurang mensyukuri gitu lah. Nah, kita tuh kan khawaf misalnya tuh ibaratkan tuh bangun guring lo, banyak nikmat-nikmat yang kita rasakan gitu, nah. Dunia masih tetap sama kita masih kau melihat, masih kau berpandar, masih kau berjalan. Ada aja orang yang habis bangun guring kau berjalan. Banyak. Kan? Jadi kita syukuri aja, tapi kita kan khawaf ya anak mensyukuri, berdoa ya Allah, terima kasih ya Allah, alhamdulillah ulun masih kau berjalan, ulun masih kau melihat, ulun masih kau berhinak. Kepanjangan doa, caranya kayak apa, nah? Dengan sholat duha. Nah, jadi batas sholat duha itulah dari terbitnya fajar, nah, dari matahari itu sudah timbul sampai zuhur. Itu pian ibarat tuh dengan cara kita bersyukur gitu, nah. Jadi karena ditambahkan Allah, rezeki-rezeki itu diberikan oleh Allah, dilancarkan, insya Allah amal akan japian. Ayo, kalau percaya datangi di rumah ulun. Jangan bawa kayu tapi. Jadilah semain duha ibaratnya tuh, nah. Semua kita misalnya semua pekerja kita, nah, sebenarnya pagi kita harus ke toko atau ke kantor, sempat-sempatkan aja dulu sholat duha gitu, nah, mensyukuri apa yang diberikan oleh Allah. Sempat-sempatkan aja dulu kita, nah, ibaratkan tuh kita ini pengabdian kita sebagai hamba gitu, nah, merasa bahwa kita ini memang hina gitu, nah, hamba di hadapan Allah. Ibaratnya tuh terima kasih dengan apa yang Allah berikan gitu, nah. Kita masih kau melihat, masih kau berjalan, ibarat dunia masih sama. Kebayanglah pian misalnya ada naga anak di atas. Kan dalam begayaannya. Wasyukru ala na'imillah. Dan bersyukur atas nikmat Allah kal Islam. Seperti halnya Islam. Kita dilahirkan gitu, nah.
Sebagai orang Islam kita tuh bersyukur pian. Ibarat tuh bersyukur itu nggak nyaman. Nah. Temennya terlahir ibarat tuh dari agama lain gitu, nggak ada tahu juga kita lah. Setiap orang tuh basic keyakinan gitu nah. Kada juga kalau menyambati orang sebelah. Watta'ah, dan bersyukur atas ketaatan, wasair ni'am, dan segala nikmat kita syukuri segala nikmat yang Allah berikan kepada kita gitu nah. Ya kayak tadi tuh Pang, bisa masih kau berjalan gitu nah, awak masih sehat, sepeda motor masih kawa. Tapi ada juga orang memancing sekira menghilangkan nikmat tuh ada juga pian kayak motor laju-laju, ini rabah kan nak. Kayak apa? Karena kau berjalan lagi. Berarti fitaan di salama wa fil ajalatin ada mah nyerta ingat ulun dalilnya nah tadi kadingat. Dalam buru-buru itu dalam buru-buru ya. Dalam santai gitu nih berarti dalam tidak tergesa-gesa apa nggak santai itu nah biasa saja itu selamat ya Rasulullah. Apa kamu call? Tapi misalnya kita terburu-buru gitu nah, kan ada penyesalan. Entah kita tergugur gitu nah, misalnya kerjakan sesuatu dengan ini daripada nasihat jalah. Misalnya terkerjakan kita tuh nah sesuatu tuh dengan hati yang santai gitu nah, jangan tergesa-gesa gitu nah. Apa ini ada gas-gas gitu nah. Semua anak bermotor laju-laju karena terabah batis kapatah muha kalinsak cium aspal ada tahu turun tangga anak laju-laju karena tak gugur ya apa ibaratnya misalnya santai gitu nah, santai sabar gitu nah. Nah itu yang bagus gitu nah, itu yang disarankan Rasulullah SAW. Lanjut ke pembahasan as-sabru 'alal bala. Ini tadi kan bersyukur lah. Jadi sinonim daripada syukur tadi adalah sabar. Jadi itu bersabar ala bala. Was-sabru 'alal bala yaitu bersabar atas bala. Nah kayak yang terjadi inilah di Kalimantan Selatan banjir pian. Bersabar aja kita tuh nah, mungkin kita kan tahu gitu nah Allah memberikan musibah tuh entah teguran apa gitu nah. Jadi kita doakan jalan mudahan nang di Kalimantan Selatan itu segera diangkat musibahnya. Terutama kan di dunia ini nah, sedangkan masih ada COVID-19 kalau berdoa ya Allah segera hilangkan ya Allah agar semua fasilitas keseharian tetap sama kayak dulu gitu nah. Kan ini ngalih gitu nah. Apa-apa pian bermasker ya benar. Tapi kan ini bermasker ini untuk kepentingan kita serangan jualan supaya kita terhindar daripada virus. Nah, bermasker, berjalan bermasker, apa bertemu orang bermasker ibaratnya tuh nah. Tapi nyaman lagi kalau waktu kita dulu gitu nah. Kada bermasker gitu nah biasa aja gitu nah. Bermasker paling misalnya kita tuh hendak membuang sampah ibaratnya tuh nah. Wah ini kan cara banyak ngalih pian ya kalau mudah nih gitu nah corona lakas diangkat Allah gitu nah lah. Amin ya rabbal alamin. Mithlul amrodi sebagaimana penyakit. Kita tuh bersabar gitu nah ibaratnya kita tuh sudah ada penyakit. Seumpama penyakit yang sudah ada sejak kita lahir tuh harus bersabar. Seumpama kita ada orang tuh asma seumpama. Asma ibarat tuh mengeluh. Ya Allah kenapa ini jangan gitu nah. Itu ya, arti tandanya kita tuh terima dengan pemberian Allah. Kada sabar kita dengan apa yang Allah berikan gitu nah. Nah, mana kita nah pengabdian kita sebagai hamba itu artinya kita kada terima dengan apa yang Allah berikan gitu nah. Berarti kita diberi penyakit asma sama malah kan ngali bihinak lo. Ya Allah kenapa kayak ini ya Allah jar. Ngali ya ulun bihinak ya Allah. Segera angkat jangan salah kita nah berdoa tuh ya Allah segeralah angkat tapi jangan mengeluh gitu nah. Tetap kita tuh ikhtiar doa ibarat itu kan cara-cara menghilangkan penyakit ada salah satunya dengan ke dokter kah, ke puskesmas kah atau olahraga gitu nah. Jadi jangan mengeluh gitu nah. Aduh ya Allah. Kenapa ini ya Allah? Kenapa ulun ini harus dilahirkan? Nah sawat besambat ulun ini sawat dilahirkan tuh nah. Kan kada pantas gitu nah. Kenapa ulun ini harus dilahirkan? Jaka kada usah zaman bacangan diberi penyakit kayak ini gitu nah. Semama orang batisnya kadada semama. Baru tangannya kadada. Ibarat tuh jangan mengeluh kita nak bersabar. Mungkin itu tuh ujian. Itu tuh pian karena bisa jadi tiket pian gasan masuk surga gitu nah. Kayak orang buta semama dilahirkan buta.
sabar ibaratnya tuh nah, ya Allah kenapa aku ini kada bisa melihat. Itu tuh bisa jadi gitu nah pengampunan kita. Jadi ibaratnya di dunia kita melakukan dosa itu jadi pengampunan kita. Itu tiket gesan kita karena di akhirat kita nah gesan masuk surga lah. Jadi bersabar itu tadi. Wal mihan dan cobaan. Ini tadi cobaan tuh lah. Misalnya kita diberikan cobaan oleh Allah sama mama. Rumah kah kebakaran, rumah kah kebanjiran gitu nah. Sabar gitu nah. Apa nih? Dengan cobaan yang Allah berikan, caranya itu berdoa, ya Allah angkat ya Allah musibah ya Allah. Di lain sisi aja kita patut juga seharusnya bersyukur gitu nah. Cuma pian rumah kebakar sama untung orangnya kada mati juga. Nah, sempat terbakar gitu nah. Benar tuh di sisi lain gitu. Tapi kalau juga ngali juga kita nih hati lah. Karena hati nih beda-beda pang orang lah. Hati itu nah kayak apa gitu nah. Wal mautil ahibbah dan kematian orang yang kita cintai. Nah, berarti tuh semama abah kita akan meninggal, mama kita akan meninggal, itu sabar. Rasulullah aja ibarat tuh nah kada mau lah ibarat tuh menangis nang bakucia-kucia kan ada orang gitu nah yang menangis nang wah mau bakucia-kucia kan mahamuk habuk pian mencantok-cantok dinding hancur-hancur rumah. Kada jangan gitu jangan. Bagusnya tuh lah kita tuh bersabar. Oh mungkin nih Allah berikan kepada ulun ini cobaan gitu nah. Cobaan bersabar gitu nah. Yaitu tadi seperti judul awal as-sabru kalmithli mautil ahibah, itu dengan matinya orang yang kita cintai gitu nah. Orang yang kita cintai sama kayak istri kah, ibarat tuh anak kah meninggal sabar gitu nah. Wa faqdil mali dan kehilangan harta atau kita nih kehilangan harta gitu nah. Kayak bangkrut lah ibaratnya tuh nah. Sabar gitu nah. Jadi kita bersabar dan wafaq bil mai dan bersabar atas kehilangan harta. Jadi jangan mengeluh gitu nah. Mungkin nih ujian. Ini gitu pian syaratnya. Biasanya gitu nah orang yang sugih nih mungkin kita nah 3 bulan sebelum sugih kayak ibaratnya tuh biasanya Allah berikan cobaan yang paling berat dulu. Kuat kadenya, ampuninya kuat, sugih itu. Sugih kadenya. Pasti kita nah takut nih japian orang-orang sukses gitu nah kayak siapa gitu nah kayak siapa gitu. Watasalutin nas dan bermasalah kepada manusia. Kita tuh masalah lo manusia, lo mau tersenggol kah? Nah, tersenggol. Sarik menampar nah, jangan gitu. Sabar gitu nah. Nah, memusut dada, ya Allah, sabar gitu nah. Orang cari masalah itu bisa ada aja pian orang-orang cari masalah tuh lah. Kayak apapun hal kita tuh ada aja bisa aja orang mencari masalah tuh pian. Kadang kita tuh sudah tuhuk aja berbuat baik lawan orang. Tapi ada aja orang yang memburuk-buruk akan kita, sabar pian. Ini pang masalah hidup gitu nah. Kadang datang di dunia nih yang ngarnya mulus, nyaman, bahagia, kadang ada. Jangan dianggap kayak itu dunia nih. Dunia ini sijinul lil muslim wa jannatun lil kafir. Bagi orang muslim lah dunia ini adalah penjara, tapi lain neraka lah, lain penjara ibaratnya. Ibaratnya kita ini dikekang lawan yang namanya syariat, sholat atau kayak apa. Tapi surga bagi orang sebelah gitu nah, orang kafir. Kebanyakan gitu nah orang-orang yang sugi itu kan orang sebelah gitu nah. Tapi misalnya orang Islam banyak juga sugi, artinya Allah memberikan nikmat berlebih gitu nah. Watasallutinas tadilah bermasalah lawan manusia. Jadi kita tuh harus mungkin apa nih? Oh, kita tuh husnudzon gitu nah dengan apa yang disebut sebelumnya nih lah. Husnudzon. Misalnya orang cari masalah lawan kita, si ini nih lah jar. Kayak ini terus jar. Nah, jar kita bingung, kita kan ibaratnya tuh cari gitu nah, cari jalan yang tepat. Sekira kayak mana kita nih bisa membaikinya. Inya baik lawan seorang juga. Nah, ibaratnya tuh kadang dapat yang mulus terus. Di dunia ini kan ada yang mulus. Karena orang cari masalah lawan kita, orang yang anak-anak mengambil barang kita, kan bisa aja gitu nah. Bersabar gitu nah. Jangan langsung diambil hati, jangan langsung diambil tindakan. Kadang bisa juga orang yang emosian gitu nah. Ibaratnya tuh disambati itu ini langsung menangi pian, bawa balok nah. Sini kamu jar. Nah, kada boleh gitu. Rasulullah ada melajari kayak itu. Rasulullah bahkan Rasulullah aja tuh ditawaki lawan batu pian sampai berdarah sidin.
Jadi malaikat Jibril kubalik akan kah mau anu Jabal Uhud nih jar, gunung Uhud nih lawan orang-orang nang manui Rasulullah, ya Rasulullah jangan jar. Mungkin sedih kada tahu aku, buahannya tuh nak kada tahu aku, insya Allah udah akan dia buahannya dapat hidayah. Nah, itu daripada kebaikan akhlak Nabi itu nah. Kita berdoa, dahannya tuh dapat musibah ya, jangan gitulah. Kita berdoa ya Allah, mudahan si fulan ya Allah, mudahan si ini diberikan hidayah, mudahannya kada lagi memusuhi ulun gitu nah. Berdoa aja kita sabar gitulah. Wasabru ala ta'ah, dan sabar atas ketaatan. Kita udah bersabar juga kita nah atas ketaatan. Kita sembahyang gitu nah. Kadang bisa juga gitu nah. Aduh, sembahyang nah kada boleh gitu. Kita tuh bersabar dengan ketaatan kita nah. Jadi taatnya ada sabarnya juga kita nah, ketaatan kita kepada Allah kita nah. Ibaratnya tuh dites. Ibaratnya tuh kita semua lagi ada acara, semua bertahlilan. Aduh, jangan losnya Ustaz nilah aja. Jangan, itu sabar gitu nah. Wasabru anil ma'asiyah, dan sabar atas maksiat. Nih, kita menahan diri gitu nah daripada hawa nafsu. Bersabar kita ada maksiat. Semua di hadapan kita nah ada duit 100 juta orang memberi. Tapi ini duit haram jar. Hakun lah pian nerima aja. Nah, itu kesabaran kita diuji itu. Hawa nafsu kita diuji. Kayak apa mun kita menerima haram nih duitnya jar. Atau semua nih minuman air keras semua. Minuman keras nah jar, minum jar. Kubari 100 juta aja. Kayak apa pian? Jangan akun. Karena kita tuh harus bersabar gitu nah. Ini cobaan Allah ibaratnya tuh nah. Ini nih Allah mengirim ini bisa mencoba kita. Amun kita ibarat tahan, ibarat dengan cobaan yang demikian tersebut, derajat kita akan diangkat. Tapi sebaliknya misalnya kita hakun gitu nah, di bawah bermaksiat, itu derajat kita kan diberi derajat karena dihinakan oleh Allah. Nah, jadi misalnya bersabar dengan maksiat itu kada semata-mata sabar dengan taat gitu nah. Jadi ada juga sabar dengan maksiat gitu nah lah. Dengan maksiat itu ini, yaitu mirip-mirip dengan hawa nafsu gitu nah lah. Menahan hawa nafsu. Lanjut. Ngalih matan. Wathiqatu birizki minallah, dan percaya pada rizki yang diberikan oleh Allah. Kita kadang mengeluh lah, ya Allah kenapa aku kayak ini jar, kapan aku meningkat usaha kita nah, kapan usahaku nih maju ya Allah jar. Jangan, kita percaya bahwa Allah tuh akan memberikan yang terbaik gasan kita ibaratnya. Nah, percaya dengan rizki yang apa diberikan oleh Allah. Setiap orang tuh ditetapkan sudah rizkinya pian. Kita benar ya kada tahu. Nah jar Allah, si pulan ini jar rezekinya sampai sekian jar, sama tingkatannya si ini sekian jar. Jadi kita kada kawah gitu nah menyalah-nyalahi, karena sudah diatur oleh Allah rizki nih. Si anu tuh lah begawi hanyar jajar, kenapa sugihnya? Aku bahagawi dari bahari kada sugi-sugi kenapa yuk? Nah, itu bisa juga kita nah introspeksi diri, ada kesalahan apakah ibaratnya, mungkin juga kita nih ada kesalahan gitu nah, atau kita kurang bersyukur kah. Tapi tetap itu nah kita harus husnudzon gitu nah dengan apa yang Allah berikan. Karena rezeki ini sudah ketetapan Allah gitu nah. Wa bu'dud dunya, benci lawan dunia pian. Ada jadi kitab nih tentang benci lawan dunia. Jadi kita nih kada terlalu mencintai dunia ibaratnya nah. Baju biasa-biasa aja gitu nah. Kada terlalu mencintai dunia ya. Baju biasa aja, mobil biasa aja, ibaratnya sekedar pakainya, ibaratnya mobil nukar supaya kita tuh bisa gesan belabo, gesan pergi jauh, atau gesan kita terhindar dari sinar matahari. Kan panas-panas bisa juga mobil, mudahan kita bertahan lah banyak rezeki. Bu'dud dunya wa adawatun nafsi wa syaiton, dan memusuhi nafsu dan syaiton. Jadi setiap orang tuh pasti kan diberikan nafsu, kalau dari harus dimusuhi nafsu nih. Nafsu anak berkata kayak ini, tapi ini melenceng daripada syariat Allah. Jangan mau kita nih hendak benar semua mana kayak ini, tapi ini menyalahi syariat. Jangan dilakukan lah. Namun kita melakukan ibaratnya tuh kan kita nih ibaratnya tuh otomatis kita bermaksiat dengan Allah gitu nah. Wasyaiton, dan godaan setan gitu nah. Ngalih bang lah macam-macam godaan syaitan nih itu ini. Tadilah
nafsu. Nah kadang bingung kita nih kayak apa cara mengendalikan nafsu gitulah. Jadi ceritanya tuh dulu Jar, dalam kitab dijelaskan bahwa nafsu nih waktu dibentuk, waktu masih berbentuk makhluk gitu nah, nafsu nih lah, nafsu. Jadi Allah bertakun, siapa ikam siapa, aku siapa Jar, kamu siapa, aku siapa Jar. Allah menakuni nafsu nih tadi waktunya masih berbentuk daripada makhluk. Aku ikam Jar. Nah Allah masukkan ke dalam neraka sampai beribu-ribu tahun dikeluarkan, ditakuni pulang, ikam siapa Jar, menakuni nafsu nih tadi. Nah aku ikam Jar, ibarat tuh kada mau mengakui ana anta Jar, ikam aku Jar. Allah masuk akan pulang dalam neraka yang dingin. Nah tadi kan neraka yang panas lalu dibakar, yang ini dibari pulang di neraka yang dingin. Nah, dingin luar dinginnya ibaratnya tuh yang kada sanggup lagi, dikeluarkan, ditakuni pulang. Ikam siapa Jar, aku siapa Jar. Allah menakuni si nafsu tadi. Ikam aku Jar. Nah yang terakhir ini dimasuki dalam neraka yang di situ kada ada makanan, ada minuman. Ada sebelumnya kan mungkin kau aja yang makan ini makan itu lah. Ada yang ini dimasuki dalam neraka yang kada ada makanan, hampa gitu nah ibaratnya tuh. Waktu dikeluarkan, man anta Jar, man ana Jar. Allah kan menakuni, anta rabbi wa ana abduk. Engkau Tuhanku dan aku adalah hambamu. Hanyar mau mengakui nafsu tadi bahwa Allah adalah Tuhan dan aku adalah hamba. Jadi cara menundukkan nafsu itu adalah dengan puasa ibaratnya. Ini yang disunahkan Rasulullah SAW. Makanya kita tuh disunahkan puasa Senin, Kamis. Sunah Rasul lah. Tapi kalau puasa Nabi Daud ada juga sehari puasa, sehari kada, sehari puasa, sehari kada. Tapi terserah aja, sama-sama bagus gitu nagasan apa nih, melatih nafsu gitu nah. Sekiranya jangan ibarat tuh sekandak gitu nah nafsu kita nih hendak kasih ini, hendak kasih itu, ibarat menuruti nafsu jangan. Karena kan ada habis-habisnya. Jadi jangan puasa tadi gitu nah. Sama kayak di pondok ulun tuh dulu, kada puasa dipekat pian. Babalar-balar tangan nih dipekat misalnya kada puasa tuh. Senin Kamis lagi semindah bab lah. Tadi tentang min ta'atil qalbi, daripada taatan hati. Dan sekarang wahifdzul qalbi minal ma'asi, menjaga hati daripada maksiat. Kayak apa cara kita tuh menjaga hati supaya jangan bermaksiat? Wahifdzul qalbi minal ma'siyati wajibun ala kulli muslim. Menjaga hati daripada maksiat adalah wajib atas setiap muslim gitu nah. Jadi kada ada pilih-pilih ibaratnya tuh nah, semua muslim wajib menjaga hati agar terhindar dari yang namanya maksiat. Wa kadza hifdzul a'dha'i sab'ati fardun ala fardu ainin ala kulli muslim, dan menjaga sebagian tubuh yang 7 adalah wajib atas setiap muslim. Wa min ma'asil qalbi, dan daripada maksiat hati lah, asyakku fillahi ta'ala, ragu kepada Allah Ta'ala tuh, kita ragu itu maksiat pian. Apalagi mensawat kufur, sawat syirik, kada diampuni dosanya. Makanya kita tuh jaga hati ibaratnya tuh jangan sampai anak meragukan Allah ibaratnya tuh. Bujur ya Allah tuh Maha Pengampun, tapi untuk satu nih jana dosa kita kada diampun. Jadi semua misalnya ada si orang nih kufurnya berarti apa nih, pindah agama atau kada percaya lagi dengan Allah, dosanya nih ganal benar pian, dosanya tuh liwar ganalnya. Nah waktunya masuk Islam pulang barunya diampuni dosa-dosanya yang lalu dosa waktunya kafir tadi itu yang kada diampuni. Waktu hatinya tuh nah berkeyakinan ibaratnya tuh aku nih anak mungkar aja daripada Islam gitu nah itu dosanya kada diampuni. Sebagai contoh lah, itu dosanya kada diampuni kan yang itu aja. Tapi misalnya waktu selama masih waktu kafirnya tuh berbagai maksiat, nah itu diampuni aja, mungkin itu diampuni aja. Tapi untuk yang kafir tadi di hatinya tuh ada keraguan, itu kada diampuni. Nah ya pian ya, jaga hati itu pentingnya. Kita ini menjaga hati gitu nah, jaga hati, jaga omongan gitu nah.
Ajan ya sudah. Cukup sudahlah. Cukup sekian yang bisa ulun sampaikan lah. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan gitu nah. Kan kita nih sebagai manusia kita ada aja kesalahan. Mungkin dalam penyampaian ulun asa kada pas di hati pian. Tagur ja ulun kada apa-apa, tapi tadi jangan bawa kayu ke rumah. Tagur ulun kita nah. Karena ulun di manusia juga kita nah, apalagi kan pelajar juga ibaratnya sama kita nih sama-sama saling menuntut ilmu. Sama-sama dalam fisabilillah ibaratnya sama-sama ingin menjadi yang lebih baik kita nah. Ingin menjadi pribadi yang lebih baik kita nah dari sebelum-sebelumnya. Semua kita sebelumnya kada ke majelis. Oh ini ke majelis. Nah, suatu peningkatan gitu nah alhamdulillah ibaratnya nah. Ada pengajian ini semua umpat. Di dermaga ada ini pengajian umpat. Semua di situ ada pengajian umpat. Nah, umpat ini harus pian. Karena kenapa? Kita di akhirat karena diberikan naungan bagi orang-orang yang selalu menghadiri majelis ilmu. Waman salah ke torikon yaltamisu fihi ilman salallahu lahu bihi torikon ilal jannah. Pian nih ke majelis yang mana majelis itu mengandung ilmu. Selama pian berjalan tuh di setiap langkah pian tuh diberi pahala gitu nah. Apa ibaratnya mau sepeda motor gin dihitung juga setiap putarannya tuh. Apalagi mau laju kan. Pala jojo putarannya kada ya. Karena hati-hati ya. Wallahu hadi ila siratikal mustaqim. Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alawi al-habsyi. Wabil khusus ya Ustaz Muhammad bin Husain Mabud ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam bi sirrin Nabi wa alin Nabi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni man wasi'li fi rizqi wa barik fi ma razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah minal muqarrabin ya katsiran nawal ya hasanal fi'al ya qa'iman bala zawal ya mubdiyan bila mithla laka wa lakal hamda wa lakal minna wa lakal syarfa ala kulli hal. Rabbi zidni man wasi'li fi rizqi wa barik fi ma razaqtani. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Minta maaf minta ridha ulun kalau ada salah lah.